Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, pertama-tama terima kasih atas kehadirannya di Polres Barito Timur dalam rangka melaksanakan press conference terkait dengan pengungkapan yang baru saja dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Dusun Tengah. Baik, saya mulai saja. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan salah seorang warga kita yang mengaku bahwa dirinya telah mengalami penipuan oleh seseorang dengan menggunakan modus arisan palsu, arisan fiktif. Korban mengaku bahwa beberapa waktu yang lalu, sekitar akhir 2019, dia pernah ditawari seseorang beberapa kupon arisan dengan harga tertentu dan dijanjikan bahwa kupon-kupon tersebut akan cair di waktu-waktu yang akan datang yang sudah ditentukan. Setelah tiba waktu yang dijanjikan akan cair, ternyata pencairan tersebut tidak pernah ada dan uang yang pernah dia berikan itu tidak pernah dikembalikan. Tentunya ini korban ditawari supaya dia tertarik untuk membeli, ditawari dengan harga yang miring, dengan harga yang lebih murah, sehingga di situ dia melihat adanya keuntungan yang akan dia peroleh, sehingga korban merasa ingin untuk membeli kupon-kupon tersebut. Berdasarkan keterangan korban itu, maka kami melakukan serangkaian klarifikasi, pemeriksaan kepada saksi-saksi lain. Kita sudah lakukan pemeriksaan kepada sejumlah kurang lebih 6 orang, ya, termasuk korban. Dan di situ dapat disimpulkan, kesimpulan sementara penyidik, bahwa kupon-kupon yang pernah dia jual kepada korban itu sebenarnya tidak pernah ada. Termasuk nama-nama orang yang dikatakan sebagai peserta arisan itu sebenarnya tidak pernah ikut arisan tersebut. Sehingga di sini kami penyidik dari Polsek Dusun Tengah meningkatkan status penyelidikannya menjadi penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NJ dan korbannya dengan inisial HN. Dengan modus seperti ini kami melihat adanya kemungkinan korban-korban lainnya. Dan kemarin kami menemukan ada lagi satu orang korban dengan modus atau cara tipu muslihat yang sama. Ke depan mungkin ini juga akan ada lagi korban-korban, mengingat bahwa ternyata berdasarkan keterangan tersangka bahwa uang-uang yang dia kumpulkan dari korban ini dia gunakan untuk menutupi janji-janji atau kupon-kupon yang sudah dia berikan sebelum-sebelumnya. Jadi ini semacam gali lubang tutup lubang gitu ya. Dengan menggunakan modus atau cara-cara yang sama. Nah, untuk tersangka kita dapatkan sejumlah barang bukti. Yang pertama yaitu ada 2 lembar fotokopi daftar nama anggota arisan. Di sini namanya kelompok arisan Putri Anissa. Nah, di situ dalam daftar nama itu ada 100 orang. Dan ternyata sebagian dari daftar nama itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan memang mengatakan bahwa tidak ada arisan ini. Kemudian ada 1 lembar foto transaksi.
Kemudian ada juga 1 lembar kartu arisan mingguan dengan beberapa nomor undian. Dan 1 buah cap stempel bertuliskan Salman Borneo. Berdasarkan beberapa alat bukti tadi, penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana 378, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, ini mungkin rekan-rekan secara singkat, kronologis dari tindak pidana yang baru saja diungkap oleh Polsek Dusun Tengah. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan. Saya kasih kesempatan. Ya. Untuk kerugian sendiri apa bisa diperkirakan sampai miliaran gitu? Ya. Kemungkinan gitu. Ya. Kalau kita lihat dari jumlah anggota arisan, ini dia ada 100 nama. Ya. Dan dia ini rata-rata per orang itu ditarik 200.000 per minggu. Jadi kalau kita duga dia melakukan upaya ini dengan orang-orang ini, ya bisa jadi ini sekitar 1,3 M. Namun demikian tentunya ini harus kita klarifikasi lagi. Dan kami memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lain yang pernah merasa tertipu oleh tersangka, silakan untuk melapor ke Polsek Dusun Tengah. Nah, kemarin memang ada lagi yang melapor. Nah, sementara ini baru 2 orang. Ya. Nah, kerugian yang dari korban pertama itu 100 juta dan yang kedua ini 50. Ya, 50. Jadi sekali lagi memang kita tetap harus klarifikasi lagi. Ya, mungkin ada juga beberapa nama yang tidak sama sekali menyetorkan atau ada juga yang ikut. Ya. Ada lagi? Yang Komandan. Ya. Sudah berapa lama, Komandan? Ini. Ini dia sudah mulai sejak tahun 2019. Ya, 2019 sampai terakhir kalau menurut keterangan tersangka sampai 2020 dia masih melakukan itu. Nah, kenapa saya katakan sekali lagi kok ada kemungkinan ada korban-korban lainnya? Karena berdasarkan keterangan tersangka, uang yang dia peroleh dari korban yang membuat laporan itu dia gunakan untuk menutup hutang-hutang dia ke orang lain lagi. Nah, berarti mungkin di situ ada ada perbuatan-perbuatan yang sama. Nah, bisa jadi orang-orang ini juga termasuk korban juga.